Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan menjelaskan materi mengenai konsep dasar sistem operasi. Perkenalkan, nama saya Safira Yuniar dengan NIM 19044111700, kelas 4B, program studi teknik informatika, Fakultas Teknik Komputer. Langsung saja kita ke slide berikutnya. Apa itu sistem operasi? Jadi jadi definisi sistem operasi menurut American National Standard Institute atau kita singkat sebagai ANSI, sistem operasi adalah perangkat lunak yang mengontrol pelaksanaan program-program komputer, yaitu dengan mengatur waktu proses, pengecekan kesalahan, mengontrol input dan output, melakukan perhitungan, kompilasi, penyimpanan, pengolahan data, serta berbagai bentuk layanan yang terkait. Dan juga sistem operasi merupakan resource manager atau kita sebut pengelola sumber daya yang berperan untuk mengatur, mengorganisasikan, mengoperasikan secara keseluruhan bagian sistem yang kompleks. Itu dia pengertian dari sistem operasi itu sendiri. Kita next ke slide berikutnya. Tujuan sistem operasi. Jadi tujuan sistem operasi itu yaitu yang pertama, sistem operasi dimaksudkan untuk memudahkan penggunaan komputer secara efisien. Kemudian yang kedua, itu sistem operasi mengatur secara optimal sumber daya sistem komputer. Kita lanjut ke komponen sistem operasi. Jadi di dalam sistem operasi itu ada 8 komponen. Yang pertama, manajemen proses. Jadi proses adalah sebuah program yang sedang dijalankan atau kita sedang dieksekusi. Sebuah proses membutuhkan beberapa sumber daya untuk menyelesaikan tugasnya. Sumber daya tersebut dapat berupa CPU, time, memori, berkas-berkas, dan perangkat I/O. Sistem operasi mengalokasikan sumber daya tersebut saat proses itu diciptakan atau sedang dijalankan. Ketika proses tersebut berhenti dijalankan, sistem operasi akan mendapatkan kembali semua sumber. Selain itu juga bertanggung jawab atas aktivitas-aktivitas yang berkaitan dengan manajemen proses, seperti membuat dan menghapus proses, pengguna dan sistem proses, kemudian menunda atau melanjutkan proses, kemudian menyediakan mekanisme untuk proses sinkronisasi, kemudian menyediakan mekanisme untuk proses komunikasi, kemudian menyediakan mekanisme untuk penanganan deadlock. Kemudian yang kedua itu ialah manajemen memori utama. Memori utama atau lebih dikenal sebagai memori adalah sebuah array yang besar dari word atau byte yang ukurannya mencapai ratusan, ribuan, atau bahkan jutaan. Aktivitas-aktivitas yang berkaitan dengan manajemen memori itu seperti yang pertama, menjaga track dari memori yang sedang digunakan dan siapa yang menggunakannya. Terus yang kedua itu memilih program yang akan di-load ke memori. Kemudian komponen yang ketiga yaitu manajemen berkas. Jadi
Berkas adalah kumpulan informasi yang berhubungan sesuai dengan tujuan pembuat berkas tersebut. Umumnya, berkas mempresentasikan program dan data. Berkas dapat mempunyai struktur yang bersifat hierarkis atau direktori, volume, dan lain-lain sebagainya. Sistem operasi mengimplementasikan konsep abstrak dari berkas dengan mengatur media penyimpanan massa, misalnya tapes, tapes, dan disk. Sistem operasi bertanggung jawab untuk aktivitas berikut yang berhubungan dengan manajemen berkas, seperti pembuatan dan penghapusan berkas, pembuatan dan penghapusan direktori, mendukung manipulasi berkas dan direktori, kemudian memetakan berkas ke secondary storage, kemudian membackup berkas ke media penyimpanan yang permanen atau non-volatile. Kemudian manajemen yang keempat itu manajemen input output atau sering juga disebut dengan device manager, yang mana menyediakan device driver yang umum sehingga operasi I/O dapat seragam, membuka, membaca, menulis, menutup. Contohnya adalah pengguna menggunakan operasi yang sama untuk membaca berkas pada perangkat keras, CD-ROM, dan floppy disk. Sistem I/O terdiri dari yang pertama itu sistem buffer yang mana menampung sementara data dari atau ke peranti I/O. Kemudian yang kedua itu spooling yang melakukan penjadwalan pemakaian I/O sistem supaya lebih efisien, atau yang biasa contohnya antrian dan sebagainya. Baik, kita lanjut. Kemudian yang kelima itu manajemen penyimpanan sekunder. Penyimpanan sekunder terjadi karena memori utama bersifat sementara dan kapasitasnya terlalu kecil. Maka untuk menyimpan semua data dan program secara permanen, sistem komputer harus menyediakan penyimpanan sekunder untuk dijadikan backup memori utama. Contoh dari penyimpanan sekunder adalah hard disk, disket, dan lain-lain. Sistem operasi bertanggung jawab dalam aktivitas yang berhubungan dengan manajemen penyimpanan sekunder, seperti manajemen ruang kosong, alokasi penyimpanan, kemudian penjadwalan disk. Yang keenam yaitu jaringan. Sistem terdistribusi adalah kumpulan prosesor yang tidak berbagi memori atau clock. Setiap prosesor memiliki memori lokal masing-masing. Prosesor dalam sistem terhubung dalam jaringan komunikasi. Sistem terdistribusi menyediakan akses pengguna ke bermacam-macam sumber daya. Akses tersebut menyebabkan peningkatan kecepatan komputasi, peningkatan penyediaan data, kemudian peningkatan keandalan. Kita lanjut ke slide berikutnya. Yang ketujuh yaitu sistem proteksi. Proteksi berkenaan dengan mekanisme untuk mengontrol akses yang dilakukan oleh program, prosesor, pengguna sistem, maupun pengguna sumber daya. Mekanisme dari proteksi harus yang pertama membedakan antara penggunaan yang sah dan yang tidak sah. Yang kedua, spesifikasi kontrol untuk diterima. Dan yang terakhir, menyediakan alat untuk pemberlakuan sistem. Yang kedelapan, Command Interpreter System. Sistem operasi menunggu instruksi dari pengguna atau command driven. Program yang membaca instruksi dan mengartikan control statements atau keinginan pengguna umumnya disebut dengan Control Card Interpreter, Command Line Interpreter, Unix Shell. Command Interpreter System sangat bervariasi dari satu sistem operasi ke sistem operasi yang lain dan disesuaikan dengan tujuan dan teknologi I/O peranti yang ada. Contohnya CLI,
Windows, Base atau Touch, dan lain-lain. Kita lanjut. Kita masuk ke pembahasan layanan sistem operasi. Jadi, layanan sistem operasi terdiri dari eksekusi program yang meload program ke memori dan menjalankannya atau di RAM. Sedangkan operasi I/O, penggunaan tidak bisa mengontrol I/O secara langsung untuk efisiensi dan keamanan. Sistem harus bisa menyediakan mekanisme untuk melakukan operasi I/O, manipulasi sistem berkas seperti membaca, menulis, membuat, dan menghapus file. Kemudian, komunikasi yang berfungsi untuk pertukaran informasi dapat dilaksanakan melalui share memory atau message passing. Dan yang terakhir adalah deteksi error, yang mana mempertahankan kestabilan dengan mendeteksi error pada CPU, perangkat keras memori I/O program pengguna, dan jika bisa memperbaikinya. Adapun layanan tambahannya yaitu lebih diarahkan kepada upaya untuk menjaga efisiensi sistem, bukan untuk membantu pengguna. Alokasi sumber daya, yang mana mengalokasikan sumber daya kepada beberapa pengguna atau tugas yang dijalankan pada saat yang bersamaan. Kemudian, accounting. Accounting digunakan untuk menentukan berapa banyak dan berapa lama users menggunakan sumber daya sistem. Kemudian, proteksi yang berfungsi untuk menjaga semua akses ke sumber daya sistem terkontrol. Kemudian sistem calls. Jadi sistem calls ini menyediakan antarmuka antara proses atau program yang sedang dijalankan dan sistem operasi. Biasanya tersedia sebagai instruksi bahasa rakitan, dan beberapa sistem mengizinkan sistem calls dibuat langsung dari bahasa pemrograman tingkat tinggi. Selain itu, beberapa bahasa pemrograman tingkat tinggi, contohnya C++, telah didefinisikan untuk menggantikan bahasa rakitan untuk sistem pemrograman. 3 metode umum yang digunakan dalam memberikan parameter kepada sistem operasi antara lain yaitu melalui register, kemudian menyimpan parameter dalam blok atau tabel pada memori, dan alamat blok tersebut diberikan sebagai parameter dalam register. Kemudian penyimpanan parameter atau push ke dalam stack oleh program dan melakukan pop-up pada stack oleh sistem operasi. Kita lanjut ke struktur sistem operasi. Jadi yang pertama itu struktur sederhana. Dimulai dengan sistem yang kecil, sederhana, dan terbatas, kemudian berkembang dengan cakupan original. Struktur sistem MS-DOS disusun untuk mendukung fungsi yang banyak pada ruang yang kecil. Struktur sistem Unix terdiri dari 2 bagian, yaitu kernel atau antarmuka dan device driver, dan program sistem. Kemudian yang kedua, pendekatan terlapis. Lapisan adalah implementasi dari objek abstrak yang merupakan enkapsulasi dari data dan operasi yang bisa memanipulasi data tersebut. Seperti lapisan paling bawah adalah perangkat keras, kemudian lapisan paling atas adalah antarmuka pengguna. Kemudian yang ketiga itu menyusun sistem operasi dengan menghapus semua komponen yang tidak esensial dari kernel dan mengimplementasikannya sebagai sistem program dan level pengguna dengan fungsi utama untuk mendukung fasilitas komunikasi antara program lain dan bermacam-macam layanan yang juga berjalan di user space. Saya kira cukup materi penjelasan dari materi konsep dasar sistem operasi. Kurang lebihnya mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, dan semoga bermanfaat.